Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwana Julian, NPM 2121020285. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kulu. A. Pengertian kulu. Menurut fuqaha, kulu secara umum yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwat yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menembus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata kulu, mubaroah maupun talak. Secara khusus yaitu talak atas dasar iwat sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata kulu, yaitu pelepasan atau yang semakna seperti mubaroah, pembebasan. Kulu ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menembus dirinya dari ikatan suaminya. Menurut ulama fikih, kulu adalah istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya. B. Dasar hukum kulu. Para ulama fikih mengatakan bahwa kulu itu mempunyai dua hukum, tergantung kondisi dan situasi. Dua hukum dimaksud ialah: 1. Mubah. Hukum menurut jumhur ulama adalah boleh atau mubah. Istri boleh saja untuk mengajukan kulu manakala ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifat-sifat suaminya atau dikhawatirkan tidak memberikan hak-haknya kembali, atau karena ia takut ketaatan kepada suaminya tidak menyebabkan berdiri dan terjaganya ketentuan-ketentuan Allah. Dalam kondisi seperti ini, kulu bagi si istri boleh dan sah-sah saja. 2. Haram. Kulu bisa haram hukumnya apabila dilakukan dalam dua kondisi berikut ini. Yang pertama, apabila si istri meminta kulu kepada suaminya tanpa ada alasan dan sebab yang jelas, padahal urusan rumah tangganya baik-baik saja. Tidak adanya alasan yang dapat dijadikan dasar oleh istri untuk mengajukan kulu. Yang kedua, apabila si suami sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-hak si istri dengan maksud agar si istri mengajukan kulu, maka hal ini juga haram hukumnya. C. Akibat kulu. Dalam hal akibat kulu terdapat persoalan apakah perempuan yang menerima kulu dapat diikuti dengan talak atau tidak. Imam Maliki berpendapat bahwa kulu itu tidak dapat diikuti dengan talak kecuali jika pembicaranya bersambung. Sedangkan Imam Hanafi mengatakan bahwa kulu dapat diikuti dengan talak tanpa memisahkan antara penentunya waktu, yaitu dilakukan dengan segera atau tidak. D. Rukun dan syarat kulu. Di dalam kulu terdapat beberapa unsur yang merupakan rukun yang menjalani karakteristik dan dari kulu itu, dan di dalam setiap rukun tersebut ada beberapa syarat yang hampir keseluruhannya menjadi perbincangan di kalangan ulama. Adapun yang menjadi rukun dari kulu itu adalah: A. Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan. B. Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan. C. Uang tebusan dan iwat. Dan D. Ulasan yang terjadi kulu. Pertama, suami. Syarat suami yang menceraikan istrinya adalah dalam bentuk kulu, sebagaimana yang berlaku talak adalah seorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syar'ah, yaitu akil, balik, dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan. Berdasarkan syarat ini, bila suami belum dewasa atau suami sedang dalam keadaan gila, maka yang akan menceraikan dengan nama kulu adalah walinya. Yang kedua, istri yang dikulu. Istri yang mengajukan kulu kepada suaminya disyaratkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ia adalah seorang yang berada dalam wilayah si suami. Yang kedua, ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta. Kulu boleh terjadi dari pihak ketiga, seperti walinya dengan persetujuan istri kulu. Seperti ini disebut kulu ajnabi. Ketiga, adanya uang tebusan atau ganti rugi atau iwat. Tentang iwat ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menempatkan iwat itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan oleh sah kulunya. Pendapat lain diantaranya di satu riwayat dari Ahmad dari Imam Malik mengatakan bahwa terjadinya kulu tanpa iwat alasannya adalah bahwa kulu itu adalah alasan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Oleh karenanya boleh tanpa iwat sebagaimana berlaku dalam talak. Keempat, sigat atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami. Dengan ungkapan tersebut dinyatakan uang ganti atau iwat. Kelima, adanya alasan untuk terjadinya kulu. Baik dalam ayat Al-Quran maupun dalam hadis Nabi terlihat adanya alasan kulu untuk terjadinya kulu, yaitu istri khawatir tidak akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan dia tidak terdapat menegakkan hukum Allah. Tujuan dan hikmah kulu. Tujuan dari kebolehan kulu itu adalah untuk menghindarkan si istri dari kesulitan dan kemudaratan yang dirasakan bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak si suami, karena ia sudah mendapatkan iwat dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya itu. Hikmahnya yaitu, hikmah yang terkandung di dalamnya sebagaimana telah disebutkan adalah untuk menolak bahaya, yaitu apabila perpecahan antara suami istri
telah memuncak dan khawatirnya kedua tidak dapat menjaga syarat-syarat dan dalam kehidupan suami istri. Maka khulu dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah yang Maha Bijaksana merupakan penolakan terjadinya permusuhan dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Terima kasih untuk teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.